Izinkan saya memandu doa dan Bapak Ibu dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selalu bersyukur atas bangun di pagi hari dalam keadaan kondisi sehat dan bisa beraktivitas. Semoga semua usaha yang dilakukan hari ini memberi kasih yang dapat menghangatkan kehangatan hati kita dan kasih kepada sesama. Hal yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang baik dan penuh kebahagiaan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan sesama. Semoga kasih universal ini berjalan menjadi suatu lingkaran cinta kasih yang semakin luas. Semoga semua bersukacita, kita berjumpa dan belajar bersama malam hari ini. Doa selesai. Terima kasih. Malam ini akan menjadi ruang yang hangat bagi kita semua. Kita berhenti sejenak, mengenali diri, dan menemukan kembali kekuatan yang ada di dalam diri kita. Izinkan saya memperkenalkan ya eh, narasumber malam hari ini. Malam hari ini kita ditemani sosok yang luar biasa, Miss Jenny. Teman-teman dapat membaca ya eh, riwayat perjalanannya, bagaimana riwayat perjalanan Sis Jenny ini sampai di sekarang ini tergerak hatinya untuk menuntun kita, mendampingi kita, menemukan jati diri kita sendiri. Marilah hari ini kita didampingi oleh Miss Jenny yang luar biasa, yang saya kenal ya sejak menjadi relawan ekoenzim. Kita bersama juga menjadi relawan perawat kehidupan ya, bersama Hidup Sehat, dan Miss Jenny sangat luar biasa mendampingi kami selama bertahun-tahun di kelas tumbuh kembang bersama, mengenal jati diri, dan bersama mendampingi semua yang membutuhkannya. Mari kita segera menyambut dengan hangat Miss Jenny yang akan menuntun kita belajar bersama dan memberikan kehangatan untuk menemukan jati diri kita bersama. Thank you ya Miss Jenny. Silakan, waktu dipersilakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa diundang hadir malam ini menjadi kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada saya untuk menjalin sebab jodoh yang baik dengan teman-teman semuanya. Bukan berarti saya lebih pintar atau saya memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak terguncang dibandingkan dengan teman-teman semuanya. Jadi, bukan seperti itu. Kita di sini semuanya sama. Kita sama-sama manusia biasa, sama-sama mengalami guncangan hidup yang mungkin boleh dibilang itu kalau sebentar sudah reda, mungkin sebentar lagi bisa ada lagi gitu ya apa yang datang. Kita tidak tahu. What next ya? Nah, tapi itulah kehidupan. Apa sih yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya ketika bertumbuh bersama di dunia ini, kita tidak merasa sendirian dan kita tidak merasa kalau kita itu harus roboh atau terguncang habis ya. Jadi kita sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat-sangat perlu kita sadari bersama. Maka izinkan malam ini saya mendampingi teman-teman semuanya dengan tujuan belajar bersama-sama. Nah, teman-teman, izinkan saya share screen ya terlebih dahulu. Oke.
Jadi kita bukan berarti menjadi orang yang tidak pernah jatuh atau terguncang, tapi kita bisa tahu bagaimana kekuatan untuk bangkit kembali kepada diri kita sendiri. Nah, sebelumnya boleh dong kita sama-sama memulai dengan membaca verse ini terlebih dahulu. Kita boleh baca bersama-sama ya. Lepaskanlah dari dalam jiwa segala rasa takut dan cemas akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Belajarlah memelihara ketenangan batin dalam setiap perasaan dan bayangan tentang hari esok. Hadapilah masa depan dengan hati yang tenang dan seimbang. Apapun yang akan datang, percayalah bahwa setiap peristiwa datang kepada kita di bawah bimbingan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Inilah pelajaran yang perlu kita pelajari di zaman ini. Hidup dengan kepercayaan yang tulus, tanpa bergantung pada kepastian hidup. Percayalah pada pertolongan yang selalu hadir dari dunia spiritual. Hanya dengan cara inilah keberanian kita akan tetap hidup dan tidak mudah goyah. Karena itu, bangunkanlah diri batin kita setiap pagi dan setiap malam. Teman-teman semua, silakan membaca di dalam hati kembali verse ini. Verse ini adalah verse yang disarikan dari Rudolf Steiner dan ini dipersiapkan oleh Bu Mul dengan sepenuh hati. Jadi saya sangat bersyukur di Enjim Bakti Indonesia ini kita punya komunitas yang saling mendukung. Dan kebetulan malam ini Bu Mul mungkin sedang lagi berduka karena kehilangan mamanya. Mari kita juga berikan kekuatan untuk Bu Mul melalui verse ini. Semoga Bu Mul juga diberikan kekuatan dari dunia spiritualnya. Teman-teman setelah membaca di dalam hati, silakan pilih satu kalimat yang paling menyentuh hati Anda. Boleh ketikkan di kolom chat. Apa satu kalimat yang paling menyentuh hati Anda? Silakan. Dan kenapa itu menyentuh? Dari semua baris yang ada, dengan ketenangan yang dalam, Ya, kita tetap lanjut. silakan di chatnya boleh dituliskan tulisan yang mana. Ibu Elisa, inilah pelajaran yang perlu kita pelajari di zaman ini. Terima kasih. Lepaskan dari takut dan cemas. Terima kasih, Ibu Noverina. Ibu Mimi, setiap peristiwa yang datang ke kehidupan kita di bawah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ibu Novita, hadapi masa depan dengan hati yang tenang dan seimbang. Ibu Anastasia, percayalah bahwa setiap peristiwa datang kepada kita di bawah bimbingan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Percayalah bahwa setiap peristiwa datang kepada kita. Percayalah. Ya, percayalah. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, biarkan kalimat ini nantinya akan menuntun kita. Mungkin nanti di sela-sela kita mendengarkan bersama atau setelah Zoom ini selesai akan ada intuisi dari spirit kita, yaitu dari willing, dari tubuh kita yang ingin menyampaikan kepada kita satu hal penting untuk menjadi makna dalam kehidupan kita, ya. Kita simpan dulu, relax, dan kita akan lanjut. Kita akan melihat bahwa ketika kita tergoncang, apakah kita pernah menggunakan mata ketiga kita untuk melihat, tapi kita tidak ikut panik. Seringkali kita adalah seperti orang-orang di sekitarnya yang ikut panik. Nah, dunia ini memang penuh dengan goncangan. Kita lihat
Di tahun 2022 sebelumnya, di sebuah negara yang sama yaitu di Thailand, terjadi penembakan massal yang mengguncang, yaitu ada 34 orang tewas, di mana 22-nya adalah anak-anak. Anak-anak apa? Anak-anak daycare. Karena pada saat itu ada seorang mantan polisi yang karena stres, dia itu menggunakan senjata api menembak di sebuah daycare. Jadi banyak orang yang tewas. Tapi yang baru terjadi belum 1 bulan, di tanggal 7 bulan Agustus 2026, terjadi lagi penembakan di Thailand, tapi kali ini oleh pelaku remaja. Kalau tadi oleh pelaku seorang mantan polisi yang berusia 30-an tahun, kali ini adalah pelaku remaja 14 tahun. Dia menembak teman-teman juga gurunya. Guru-guru juga ditembak. Bagaimana kalau kita merefleksi kehidupan di dunia ini saat ini? Akankah kita merasakan begitu banyaknya goncangan yang diawali dari rasa kesakitan? Mungkin hidup akan terus mengguncang kita. Dari mungkin kita merasa kehilangan, kita ditinggalkan, kita jatuh, gagal, ditolak. Ada yang berubah terus di sekitar kita ketika kita memiliki orang tua dan akhirnya mereka juga harus meninggalkan kita. Kita memiliki anak tapi mereka juga harus meninggalkan kita. Kita mempercaya pasangan kita tapi akhirnya dia juga mengkhianati kita. Semuanya terus berubah. Seperti cuaca yang tidak pernah kita prediksi. Kita yang begitu sehat tiba-tiba menjadi sakit. Nah, itu semua adalah perubahan yang terus menggoncang kita. Adanya konflik dengan orang di sekitar, banyaknya ketidakpastian dan juga banyaknya kekecewaan atas ekspektasi kita yang tidak pernah terwujud. Mungkin kita selalu mengharapkan A, tetapi yang kita hadapi adalah B, ya. Ini juga semua terus menjadi guncangan di dalam hidup kita. Tapi apa yang akan kita pelajari sebenarnya dari setiap guncangan yang disajikan di dalam hidup kita? Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menuliskan kisah cerita hidup kita. Jadi yang perlu adalah kita butuh sama-sama di sini belajar menumbuhkan kesadaran akan cinta dan kekuatan di dalam diri kita. Apa itu? Kesadaran bahwa kita dicintai. Kesadaran bahwa kita adalah cinta itu sendiri. Mengapa? Sebab di dalam tubuh kita ini adalah sebuah percikan roh Tuhan yang bersama kita, spirit kita yang maha tinggi yang perlu kita sadari keberadaannya. Mungkin saat kita lahir, terus kita bertumbuh kembang masa remaja, kita hanya menggali dan menstimulasi body, tubuh kita, menstimulasi sense kita, indera, menstimulasi perasaan, feeling, dan thinking. Tapi sampai ke tahap yang paling tinggi, ternyata pada saat thinking yang paling tinggi ada lagi yang disebut knowing without knowing, yaitu kamu bisa mengetahui tanpa perlu mengetahui, yaitu ada sesuatu di balik past life kita yang dari berapa kelahiran kita juga adalah bentuk wujud yang sama. Kita adalah cinta itu sendiri, kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah sebenarnya yang membuat kita menjadi kuat di dalam. Tapi kita perlu belajar cara untuk mengasah bagaimana kita bisa mengembalikan ya kecemerlangan kita sendiri. Nah, New Intuitive Insight Experience adalah pengalaman intuitif kita. Apakah kita menyadari itu? Ketika kita mendengar hujan, apakah kita hanya sekedar mendengar rintik-rintik hujan atau kita mendengar apa sih pesan alam atau pesan semesta atau pesan Tuhan kepada diri kita? Mungkin dia ingin menyatakan kepada kita, tenang saja, damaikan hatimu, sejukkan hatimu dari segala yang terjadi. Ya kan? Lalu juga kita juga harus belajar bagaimana
skill-skill di dalam hidup yang bisa kita gunakan secara ritual sehari-hari untuk membantu kita lebih tenang dan tidak mudah terguncang. Nah, hari ini kita akan pelajari itu semua bersama, walaupun mungkin tidak bisa semuanya yang saya sajikan, ada beberapa hal yang bisa teman-teman ambil. Nah, tapi kita butuh membuat agreement bersama, yaitu kita harus hadir di sini. Hadir bukan sekedar tubuh, tapi juga hadir jiwa, raga, dan pikiran kita bersama. Mari kita berbicara dengan jujur, ya. Kita juga menghargai semua cerita dan bagaimana pengalaman teman yang akan disaringkan. Kita belajar, bertumbuh bersama, dan kita mendengar, kita menyimak, kita tidak menghakimi. Kita ada di sini bukan dengan perangkat kita, tapi dengan diri kita, dan kita komit dengan perjalanan kita malam ini. Oke, deal? Bila Anda deal, berikan satu reaksi kepada saya, ya. Terima kasih karena saya melihat malam ini kita sangat ramai ya, dan saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran guru-guru saya juga, dari Sekolah Maitreya Wira, juga ada teman-teman, eh, murid-murid saya juga. Saya lihat ada Stephen Tanoto ya. Terima kasih ya telah berada bersama kita. Mari kita sama-sama growing. Jadi kita manusia, kita perlu menyadari kita adalah warga dari tiga dunia. Tiga dunia apa? Selain tubuh, kita punya jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari hati dan pikiran kita, dan spirit itu adalah yang paling tinggi. Nah, melalui raga, kita belajar bagaimana mempersepsi dunia dengan indera jasmani kita. Ketika kita bisa merasakan meja, kursi, baju kita, ya, bagaimana kita menyebut setiap benda dengan penamaannya, ya, ini gelas, ini piring, ini buku. Nah, itu semua dipersepsi dengan raga kita sehingga kita jadi merasakan dunia ini. Kita merasakan keindahan dunia ini, ya kan? Nah, tapi lebih tinggi lagi melalui jiwa, yaitu pikiran dan hati, kita membangun dunia batin kita sendiri. Kita mulai merasakan bagaimana sih rasanya rasa aman, bagaimana rasanya rasa dihargai, bagaimana rasanya aku menyukai, bagaimana juga rasanya aku tidak menyukai. Tapi kalau manusia dia hanya berhenti di dalam suka dan tidak suka saja, maka dia hanya akan hidup tidak lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya manusia itu tidak hanya suka dan tidak suka. Di dalam tidak suka, kita harus tahu knowing why. Kita harus masukkan juga perasaan itu dengan feeling dan dimasukkan thinkingnya. Kenapa saya tidak suka? Apakah kalau saya tidak suka, lantas saya tidak ingin mengerjakannya lagi? Nah, jadi kita punya pemikiran yang lebih dalam. Kita lihat, bila seseorang dia memiliki tanggung jawab, dia merasa dia harus bekerja. Pekerjaannya sangat banyak sekali. Tapi dengan dua kondisi yang sama, dengan dua orang yang berbeda, satu orang itu dia membangun dunia batinnya menyebutkan bahwa aku ini sangat-sangat terjolimi. Aku harus bekerja siang dan malam, menafkahi keluarga yang tidak seharusnya saya lakukan, dan juga saya itu harus banting tulang, tidak ada waktu untuk mencari kesenangan bagi diri sendiri. Sementara yang lain, satu orang dengan kondisi yang sama, dengan persepsi dunia batin yang berbeda, mungkin dia akan merasa ini adalah kesempatan bagiku. Kesempatan bagiku untuk bisa melakukan apa yang semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan selagi saya masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, aku diberikan kesempatan ini. Aku bersyukur. Nah, kita bisa melihat dengan dua kondisi yang sama, tetapi dengan persepsi dan juga dengan dunia batin yang berbeda, maka hasil yang dihasilkan dari kehidupan itu sangat berbeda. Yang satu akan terseret-seret setiap paginya, tidak punya semangat untuk datang. Satunya lagi, dia akan dengan semangat, walaupun dia capek, dia tidak pernah merasakan capeknya, tetapi willpower-nya itu terus-menerus mengalir.
memberi makna, memberi manfaat bagi kehidupan. Nah, jadi kalau kita bisa melampaui jiwa kita sendiri, kita akan mencapai sebuah dunia yang ketiga, yaitu dunia yang bisa menyingkap siapa diri kita sebenarnya di dunia ini. Mengapa kita harus hadir di dunia ini? Misi apa yang kita bawa? Dan itu akan membawa kita kepada takdir kehidupan kita. Sebagai siapa kita harus berperan dan menjalankan peran itu dengan begitu indahnya, membawakan keindahan, kebajikan, manfaat, dan kebenaran tentang kehidupan. Maka kita pada saat itu bisa menjadi cinta itu sendiri, bisa menjadi cahaya itu sendiri, bisa menjadi terang. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi lingkungan kita. Mengapa saya katakan begitu? Sebab orang yang kuat, dia itu berkuat dari akar jiwanya. Jadi akar jiwa itu apa? Spiritnya, spiritualnya, keimanan dia, mau agama apapun kita, ada satu keimanan yang semuanya sama, yaitu keimanan yang berakar dari jiwa kita sebagai makhluk Sang Pencipta. Kita menghargai semua manusia, kita menghargai semua keindahan, kita menghargai kebahagiaan, dan kita tahu bahwa semua orang pasti ingin bahagia. Dan kita sesungguhnya adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita mengenali konsep ini, kita tidak akan lagi mudah terjatuh dalam kesedihan. Lalu kalau kita menyadari ini, jiwa kita menjadi senang, happy, bahagia, tenang, damai, sukacita, penuh harapan, maka jiwa kita ini akan menjadi tuan bagi raga kita. Tentunya sebagai tuan, dia akan menjadi tuan yang baik untuk ragamu dan raga ini akan menjadi sehat. Tapi apa yang sering terjadi? Sebaliknya, mengapa kita sering terguncang? Karena apa yang terjadi? Satu kejadian terjadi. Misalnya, kita tidak dibalas chatnya, ya. Kita langsung mempersepsi, saya ini tidak penting. Dia itu tidak mempedulikanku. Persepsi itu muncul. Oke, satu kali. Dua kali, kejadian itu terjadi lagi. Kita ada memberi pesan atau mengirim pesan kepada siapa orang lain lagi. Ternyata pada saat itu kita juga tidak dibalas. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita langsung membuat cerita di dalam pikiran kita. Aku tidak penting. Aku tidak dihargai. Aku malu. Nah, sekarang kita sudah menyangkut dari persepsi ke emosi kita. Kita sudah merasakan itu. Merasakan tidak penting, kemudian merasa malu di emosinya. Tubuh kita akan semakin mengecil. Dia tidak akan terbuka. Dia akan menghindar, mengecilkan dirinya, mencari tempat untuk bersembunyi karena merasa aku bukan orang yang dihargai. Lalu nervous system kita juga akan merespon. Sehingga maka kalau kita lagi sedih, maka hormon kesedihan kita, kortisol ya, itu akan dia berproses memberikan ketenangan. Tapi bila itu terus terjadi, maka apa yang terjadi adalah kita akan terus-menerus dipengaruhi oleh hormon tersebut. Harusnya hormon itu bekerja untuk mekanisme tubuh kita. Emosi yang kita terima, semua jenis emosi itu adalah sebuah informasi. Informasi yang sangat penting untuk diri kita. Untuk kita memahami bahwa kita ini butuh memproses sesuatu di dalam diri kita. Apa itu perasaan kita, apa yang terjadi, sensasi tubuh kita, dan ini semua adalah informasi yang perlu diproses. Tapi seringkali apa yang terjadi? Emosi terus saja, terus berputar, dia tidak diproses, tetapi melalui ingatan masa lalu kita, ditambah interpretasi dari pikiran kita, itu mendatangkan sensasi tubuh yang tidak nyaman. Misalnya, napas menjadi dangkal, bola mata pupil menjadi besar, ya. Kita itu jadi mungkin kadang kita tidak menyadari pada saat kita marah atau kita sedang sedih di dalam kesedihan yang mendalam, itu kita lupa bernapas panjang. Pada saat kita tidak bernapas panjang itu, nah kita sudah kekurangan oksigen di dalam tubuh kita.
Dan juga sudah mulai terjadi ketidakseimbangan dari homeostatis tubuh ini. Kita sering merespon dengan misalnya kita bisa fight ya, kita marah dan kita bisa memberontak, atau kita terkadang menggunakan cara menarik diri, kita flight, kita menghindari dengan cara kita mengalihkan ke menjadi workaholic misalnya ya, kita menjadi perfeksionis terhadap pekerjaan kita tanpa menghiraukan orang lain, atau kita menjadi freeze, kita stuck, numb, kita itu tidak merasakan apapun, lalu kita membiarkan apa yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak mau tahu. Atau bahkan kita bisa memilih menjadi fawn. Fawn itu kita menyenangkan orang lain. Oh, boleh, oke, saya takut karena tidak dihargai nanti atau tidak diterima. Maka saya berusaha bagaimana saya menyenangkan mereka dengan berkata, yes, okay, I'm okay with you, okay. Padahal banyak yang kita tidak setuju dengan mereka. Nah, jadi emosi itu adalah umpan balik dari pengalaman masa lalu. Kalau dia sekali saja terjadi, mungkin itu hanya direspon sekali. Tapi kalau misalnya peristiwa yang sama terus terjadi, itu semakin direspon oleh pikiran kita, dia semakin memperkuat bahwa ini adalah pengalaman yang menciptakan citra holografik di pikiran bawah sadar kita. Di mana kita akan menjadi memori jangka panjang yang akan menambat di dalam tubuh kita menjadi sebuah peristiwa yang betul-betul membeku di dalam gray matter atau gray area otak kita. Nah, itulah sebenarnya penyebab munculnya trauma di dalam kehidupan manusia. Tetapi bila itu hanya terjadi sekali, dua kali, itu masih bisa kita mudah ya melepaskan itu. Bila itu terus-terus terjadi, menyebabkan stres kronis, misalnya sudah bertahun-tahun, maka pelepasan hormon stres itu sendiri, dia yang begitu membanjiri otak dan tubuh kita, itu akan menyebabkan sistem imun kita bingung. Mengapa terus-terusan ada kortisol dan adrenalin? Mengapa tidak pernah seimbang? Jadi, di dalam otot tubuh kita ini dia membaca kita selalu penuh dengan ancaman. Dengan adanya ancaman itu, tubuh terus standby. Nah, karena itu kita akan mengalami yang namanya gangguan autoimun dan akan mengalami yang namanya peradangan kronis sistemik. Dan juga kita rentan infeksi, kalau ada luka itu sangat lama sembuhnya, dan kita juga sering tidak bisa tidur dengan lelap. Nah, sesungguhnya ini kalau dijelaskan, ini bisa banyak sekali layer-layer yang terimpact. Tapi kelas kita ini hari ini saya tidak menjelaskan lebih dalam tentang pain ataupun kesakitan itu sendiri. Mungkin itu di kelas lain nanti. Nah, di Unsinkable You ini kita belajar bagaimana memutus siklus supaya apa yang menjadi guncangan ini bagaimana kita putus dia sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk raise up. Kenapa? Karena kalau kita coba kita teliti kembali kehidupan kita, kita akan terus sering mengalami kondisi keadaan yang sama berulang-ulang. Ya, misalnya kita selalu mempercayai orang yang salah. Kita terus saja nanti kita percaya pada teman ini, ternyata dia menipu kita. Oke, pertama sudah simpan di memori sekali. Nanti di dalam 2-3 bulan ataupun 1 tahun kemudian kita masih akan ketemu dengan peristiwa yang sama, mungkin dengan orang yang berbeda. Kita juga ditipu lagi mungkin. Dan itu adalah sebuah life threat jadinya. Life threat membuat kita kehilangan rasa percaya terhadap orang lain. Atau mungkin kita sering ditinggalkan. Waktu kecil kita merasa kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Lalu ketika kita dewasa, kita juga sering mengalami peristiwa yang sering ditinggalkan oleh orang lain. Oleh teman baik kita, oleh pacar kita misalnya, oleh pasangan kita. Nah, bahkan kita sudah menikah berkali-kali, kita juga mengalami problem yang sama. Goncangan yang sama ini terus-menerus datang. Kenapa begitu? Mengapa
Sebab mereka datang itu untuk membawa sebuah misi. Hanya karena kita belum terbangunkan oleh misi itu, maka misi itu akan terus datang kepada diri kita sampai suatu hari kita akan menjadi bangun dan menemukan kesadaran dengan cara baru. Bila tidak, maka life trap itu akan terus menggoncang kita untuk bisa bangun. Percaya tidak? Nah, sebab kalau kita membiarkan ini terus terjadi, seperti kita terus bermimpi saja, mendapatkan mimpi buruk yang terus-menerus tanpa pernah bisa terbangun dari mimpi ini, maka mimpi ini akan terus menjadi momok di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana? Kita harus menemukan kesadaran dan bereaksi dengan cara baru yang berbeda. Hanya dengan bereaksi dengan cara baru yang berbeda terhadap hal yang sama, kita baru akan menjadi sadar, hidup berbeda, dan kita akan menemukan cara yang berbeda. Karena itu, kita bagaimana caranya menyadari? Untuk kembali ke sebuah kesadaran, itu bukan sebuah hal yang gampang di dunia yang saat ini sedang begitu cepat-cepatnya di dalam teknologi dan segala-galanya yang begitu terburu-buru. Jadi kita butuh stop. Di dalam pembelajaran saya, self love itu adalah yang pertama, stop dulu. Stop itu apa? Stop, kita harus berhenti. Menghadapi guncangan apapun, masalah apapun, kita perlu berhenti dulu. Jangan menerobos, jangan jalan terus. Sebab di dalam siklusnya nanti, kita pasti akan merasakan sampai ketika kita ada di titik yang paling dalam, di jurang yang paling dalam kesedihan, kepedihan, kesakitan kita, di mana mungkin sudah tidak ada lagi kesakitan yang lebih sakit dari itu untuk hal yang sama. Jadi kita seperti ibaratnya kita berada di the the dark night of soul, ya, di dalam jiwa kita yang paling kelam, di paling malam yang begitu gelap. Tapi di antara kegelapan itu, sesungguhnya dia ada bintang-bintang dan bulan yang menerangi. Hanya karena kita takut, kita tidak berani masuk ke dalam, kita selalu membiarkan dia pergi begitu saja. Kita tidak pernah memprosesnya, kita tidak pernah mengizinkannya terjadi, kita tidak pernah menerimanya, dan kita terus menolaknya. Karena itu, dia terus akan datang kembali dengan orang yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Untuk itu kita perlu stop. Berhenti, kita perlu tarik napas. Napas adalah hal yang paling penting untuk semua healing. Kita dalam kondisi stres, kita tidak bisa merasakan napas kita. Kita itu napasnya jadi tersengal-sengal kalau lagi marah. Atau napas kita menjadi sangat dangkal ketika kita sedih atau marah. Nah, jadi kita perlu mengobservasi diri kita terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan diriku? Apa yang aku rasakan? Diriku dulu terlebih dahulu. Lalu kita baru akan memilih dan memprosesnya. Kapan itu dilakukan? Bukan kemarin, bukan juga besok, tapi sekaranglah waktunya. Mari kita melihat ke dalam, kita refleksikan bagaimana sih cara kita biasanya bereaksi kalau kita mengalami satu hal yang menggoncang hidup kita. Apakah kita langsung menjadi singa? Apakah kita langsung bersembunyi seperti kucing? Apakah kita langsung menjadi seperti orang bunglon yang langsung memberikan perhatian supaya orang itu teralihkan dan menyukai kita? Atau kita justru merasa kita tidak berdaya apapun? Bagian mana dari diri saya yang terguncang?
Apakah bagian kepala saya, otot wajah saya kah, dada, perut, atau kaki dan tangan saya, atau bagian punggung dari tubuh saya? Rasakan sensasinya. Dan sebenarnya emosi saya ini tertrigger begitu, itu saya butuh apa? Dia ingin mengingatkan ke saya tentang kebutuhan emosional saya loh. Saya lagi butuh apa? Oh, ternyata tadi saya marah karena saya merasa tidak dipedulikan. Mengapa saya bisa marah karena tidak dipedulikan? Karena saya sejak kecil memang kurang dipedulikan oleh orang tua saya. Dan saya butuh rasa peduli itu. Saya butuh koneksi. Kebutuhan saya adalah koneksi. Saya ingin dia peduli, saya ingin dia datang kepada saya ingin dia ada untuk saya. Saya ingin koneksi itu. Jadi kita jelas apa kebutuhan kita. Lalu, apa yang disampaikan peristiwa ini kepada saya? Mengapa dari dia saya tidak bisa mendapatkan kebutuhan koneksi itu? Kenapa? Nah, refleksi di dalam diri kita, kita akan mencari. Oh, karena selama ini saya sendiri belum membiarkan luka masa kecil saya itu keluar dan ditemani oleh diri saya sendiri. Karena saya terus-menerus membutuhkan rasa koneksi itu dari orang lain, sementara saya sendiri mengabaikannya. Berarti apa yang ingin disampaikan adalah saya harus kembali. Itulah kesadaran baru saya bahwa saya tidak perlu koneksi dari orang lain, tapi saya perlu koneksi ke diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi ketika ada situasi apapun, kita bisa melihat dengan dua kondisi. Apabila kita tidak tenang, maka yang ada adalah kita semakin terengah-engah, tidak bisa bernapas dan tenggelam. Tapi bila kita bisa tenang, justru kita akan mengapung. Kita akan menjadi lebih ringan. Kita akan memahami respon tubuh kita, menyeimbangkannya, dan kita akan selamat. Ya, jadi dengan kesadaran itu kita belajar bagaimana kita menemukan makna, kita menemukan apa sih pesan di balik setiap kejadian yang ada. Karena tubuh kita akan berbicara kepada kita. Itulah intuisi. Dengan pikiran kita hanya bisa berpikir. Dengan perasaan kita hanya bisa empati dan merasakan. Tetapi dengan tubuh itu akan menyampaikan kepada kita intuisi yang lebih dalam. Mengapa tadi saya pada saat first itu mengajak teman-teman untuk memilih satu kalimat yang paling disukai. Itu adalah latihan terhadap perasaan. Bagaimana kita merasakan suka, bagaimana kita merasakan begitu kalimat itu melambaikan tangannya memanggil kita di awal, ya kan? Nah, lalu kita diajak berpikir, mengapa saya menyukai kalimat itu? Itu pikiran kita. Lalu tadi saya ada katakan, biarkan kalimat ini nantinya akan membawa sesuatu pesan kepada Anda. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Dan itulah intuisi. Intuisi tidak perlu panjang. Dia hanya perlu satu kata. Seperti tadi ada yang bilang, percayalah. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu, mari kita latihan supaya di dalam ketenangan kita bisa menemukan diri kita sendiri. Maka izinkan saya membawa teman-teman semua merenungkan bahwa aku adalah cahaya. Rilekskan tubuh Anda. Mari kita mulai dengan perlahan. Duduklah dengan nyaman. Biarkan punggung Anda tegak, tetapi tetap kuat. Kedua tangan boleh diletakkan di atas paha atau dada. Pejamkan mata jika kamu merasa nyaman. Tarik nafas perlahan. Hembus perlahan.
napas dan hembuskan. Biarkan tubuhmu mulai tenang. Biarkan pikiranmu perlahan-lahan. Tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Tak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup hadir sebagai diri. Sekarang coba rasakan. Di dalam dirimu ada kehidupan. Ada sesuatu yang membuat jantungmu berdetak, yang membuatmu bisa bernapas, yang membuatmu hidup tanpa henti. Itu bukan sesuatu yang penting. Itu adalah anugerah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Seringkali kita mengenal diri kita hanya dari luar, dari nama kita, dari pekerjaan kita, dari bagaimana orang lain melihat kita, dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kadang kita merasa cukup, kadang kita merasa kurang, kadang kita merasa tidak berdaya, kadang kita merasa tidak dimengerti. Tapi sekarang, mari kita masuk lebih dalam dari pikiran, lebih dalam dari perasaan. Di dalam dirimu ada bagian yang tidak pernah rusak, bagian yang tetap utuh meskipun kamu pernah gagal, meskipun kamu pernah sedih, meskipun kamu pernah merasa sendiri. Bagian itu adalah dirimu yang sejati, dirimu yang sejati, hakikat ciptaan Tuhan. Dan semua ciptaan Tuhan diciptakan dengan cinta, dengan kemuliaan, dengan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang cemerlang, bukan karena kita harus sempurna, tetapi karena dari awal kita sudah diciptakan. Cahaya yang tidak bisa padam, cahaya yang tidak bisa diambil siapapun, cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. Bayangkan sekarang di dalam dadamu ada sebuah lentera. Lentera yang indah, lentera yang hangat. Mungkin selama ini lentera itu tertutup oleh rasa takut, tertutup oleh keraguan, tertutup oleh pikiran aku tidak cukup. Tetapi lentera itu tidak pernah mati. Hari ini kita tidak sedang membuat cahaya baru. Kita hanya menyadari bahwa cahaya itu sudah ada. Perlahan bayangkan lenteramu mulai menyala. Cahayanya kecil, lalu semakin terang, hangat, tenang, menenangkan hatimu. Rasakan cahaya itu. Cahaya itu adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada nilai, yang tidak bergantung pada impian, tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada goncangan apapun. Cahaya itu adalah sukacitamu yang muncul dari dalam, yang tidak bisa hilang. Cahaya itu tidak kekurangan. Cahaya itu adalah diri. Mungkin ada hal yang masih kamu pelajari. Ada hal yang masih kamu proses. Tapi dirimu sebagai ciptaan Tuhan sudah utuh. Sekarang dalam hati
Coba katakan perlahan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Aku utuh. Aku berharga. Aku memiliki cahaya di dalam diri. Tarik nafas perlahan. Dan saat kamu hembuskan, bayangkan cahaya itu semakin luas. Semakin meluas dari tubuhmu. Menyebar ke seluruh pikiranmu, hatimu. Bayangkan cahaya itu keluar dari tubuhmu, menyinari orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, keluargamu, dan semua orang. Tanpa kamu harus memaksa, tanpa kamu harus menjadi sempurna. Cahaya itu hanya perlu dipancarkan. Karena itulah tujuan kehadiran. Bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk memberi kehidupan. Bukan hanya untuk bahagia sendiri, tapi untuk membawa kebahagiaan. Bukan hanya untuk berhasil, tetapi untuk memberi manfaat. Kita adalah lentera. Kamu adalah lentera. Dia adalah lentera. Dan dunia membutuhkan cahayamu. Mungkin kamu berpikir, aku masih kecil. Aku belum bisa apa-apa. Tapi ingat, cahaya tidak pernah menunggu menjadi besar untuk bersinar. Bahkan cahaya kecil bisa mengusir gelap. Hal kecil yang kamu lakukan, satu senyuman, satu kata balik, satu bantuan, mengerti orang lain, itu semua adalah cahaya. Hari ini, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu menjadi diri yang sadar bahwa kamu adalah cahaya. Sekarang letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu, dan katakan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Aku adalah cahaya. Aku adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Aku membawa kebahagiaan. Aku membawa sukacita. Aku hadir untuk memberi manfaat. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan pelan. Perlahan mulai sadari kembali tubuhmu. Sadari ruanganmu. Sadari keberadaanmu. Dan saat kamu membuka mata kamu, bawalah kesadaran ini bersamamu bahwa kamu adalah lentera yang siap menyala dan menerangi dunia. Perlahan saat kamu siap, silakan buka matamu. Rasakan kehangatan cahaya di tubuhmu. Lalu, bila sedang ada sebuah kertas dan pulpen di depan Anda, silakan tuliskan apa perasaan Anda saat ini. Tulislah terus tanpa perlu khawatir tentang tata bahasa, ejaan, ataupun tanda baca. Bila tidak ada, silakan ketikkan di kolom chat. Akan berikan sedikit waktu. Nah, saatnya kita mungkin boleh sharing sebentar ya. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin sharing sampai di sini? Silakan. Teman-teman, kita berikan teman-teman sharing ya. Paling lama sekitar 10 menit per orang ya. Sampaikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan
ingin berbagi dengan kita semua. Silakan. Saat kita berbagi, sebenarnya kita menjadi cahaya yang juga kadang-kadang dari cerita atau sharing kita, kita memberikan insight baru atau inspirasi kepada teman-teman yang hadir di sini ada 187 orang. Jadi ini sebuah kesempatan. Silakan. Ada yang sudah menuliskannya, perasaannya lebih lega dan hangat, lebih tenang, kehangatan, tenang dan damai. Sangat tenang, muncul perasaan bahagia. Sebelumnya saya mohon maaf kalau tadi ternyata suaranya, backgroundnya lebih kuat ya. Oke, noted. Thank you. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin sharing, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan lakukan lagi satu latihan di mana kita bisa menggunakan semua jenis lagu yang kita sukai. Dari sini kita juga bisa belajar menemukan insight ataupun intuisi. Dulu, kalau misalnya saya lagi ada masalah, saya tidak tahu lagi bagaimana ya caranya menyelesaikan problem ini. Lalu ketika saya berada di dalam bus ya, karena pada saat itu saya masih ingat saya sudah bekerja, saya kuliah sambil bekerja. Nah, ketika saya naik bus itu, abang bus itu akan selalu memutar lagu. Ternyata yang saya kaget, setiap lagu itu memberi jawaban untuk pertanyaan dan juga kemelut yang saya rasakan. Nah, kadang-kadang saya juga pernah merasakan hal yang sama. Misalnya ketika saya lagi galau, ada hal yang masih terus mengganggu pikiran saya berusaha untuk tenang. Jadi intinya ketika kita rileks, kita baru bisa menemukan itu. Ketika kita terus berpikir keras, kita tidak akan menemukan jawabannya. Tapi ketika kita rileks, saya lagi pada saat itu saya ingat betul saya lagi ingin pergi ke Jakarta mengikuti sebuah workshop untuk pelatihan anak berkebutuhan khusus tentang bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus. Ini udah yang di tahap yang keduanya ya. Jadi ketika di workshop pertama diselenggarakan di Medan, yang kedua itu di Jakarta. Jadi saya harus di Jakarta. Saya berada di airport dalam kondisi yang galau, tapi saya berusaha menenangkan diri. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Saya pikir mau dipikirkan juga nggak akan ada jawabannya gitu. Saya rileks, tiba-tiba sangat aneh. Di airport itu yang biasanya hanya ada pengumuman-pengumuman tentang penumpang ya kan, kita tahu ya, pengumuman penumpang Lion Air begini-begini. Tiba-tiba pada saat itu dia memutar lagu. Dan bagaimana caranya saya tidak tahu, sayup-sayup lagu itu bisa masuk ke dalam pendengaran saya melalui pikiran yang sangat mungkin rileks dan subconscious itu masuk ke dalam tubuh saya. Lalu saya menemukan jawabannya di sana. Luar biasa sekali. Saya juga punya cerita, ada teman saya itu yang dulunya itu dia eh, sudah kehilangan mamanya. Lalu dia malam itu bermimpi bahwa dia ingin berjalan ke sebelah kiri sebenarnya. Ya, tapi dia mau berjalan ke sebelah kiri, ternyata mamanya menarik tangannya itu berjalan ke sebelah kanan di sebuah tempat yang gelap gulita. Lalu dia bilang, saya tidak mau, saya sebenarnya mau ke kanan, ke kiri. Kenapa mama membawaku ke kanan? Tapi di dalam mimpi itu dia mengikuti mamanya ke kanan. Paginya, setelah bangun, dia juga sudah melupakan mimpi itu sesungguhnya. Lalu dia juga seperti biasa menjalani aktivitasnya, dia buru-buru, dia mengepek barang-barang bawaannya, membawa semua tasnya, dia masuk ke mobil dan dia mulai menyetir. Pada saat menyetir, dia itu tadinya udah berjalan di tengah jalan sambil dia mendengarkan lagu di dalam mobil. Harusnya dia mau belok kiri. Ya, pikiran dia, tujuan dia itu mau belok kiri. Tapi pada saat itu tiba-tiba mimpi itu teng masuk ke dalam pikirannya dan dia langsung
secara tidak sadar, dia mengambil setir ke kanan, mengikuti mimpinya. Mimpinya itu mamanya membawa dia ke kanan. Dia langsung menyetir ke kanan, padahal tadi tujuannya memang mau ke kiri. Dan apa yang terjadi adalah ternyata begitu dia barusan ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri semua bam! Terjadi tabrakan, ada truk yang beruntun menabrak dari belakang dan menyebabkan 5 orang meninggal. Dia bilang, bayangkan kalau pada saat itu saya menyetir ke kiri, saya sudah tidak ada lagi di sini. Begitulah intuisi itu sering menyampaikan pesan penting kepada kita, tapi kita seringkali karena kita tidak pernah tenang, kita tidak pernah berada di dalam ketenangan, kita selalu terguncang seperti di air tadi ya, yang terus kita menggap-menggap, kita tidak pernah bisa mendengarkannya. Nah, sekarang kita coba latihan dari lagu ini. Lagu ini kita coba sama-sama dengar dulu sekali. Yang bisa menyanyikan lagu ini silakan dinyanyikan. Oke. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Oke. Ini adalah lirik lagu tadi. Kita boleh baca dalam hati satu kali, lalu kembali temukan satu kalimat yang menyentuh dan memanggil kita. Dengan sangat rileks, temukan itu seperti orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, jadi tidak menggunakan pikiran, tapi langsung untuk mana yang paling mengena di hati. Silakan Anda boleh tuliskan di kolom chat. I might only have one match. Can make heart open. My powers turn on. Can make a heart open. Cause I still got a lot of fight let me in. I can make a heart open. Starting right now, I'll be strong. Oke, kita dengarkan kembali sekali lagi ya, supaya teman-teman lebih nyaman dalam merasakan apa sih yang ingin disampaikan tubuh, bukan lagu. Tubuh kita yang menyampaikan sesuatu kepada kita melalui lagu. Oke, jadi kita disampaikan. Apakah sudah nampak apa yang saya share di sini? Kok saya kelihatan yang di-share? Oke. Kita ulangi sekali lagi. Relax semuanya, kita sudah belajar. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song.
Sekarang saya akan membagikan satu lagi, yaitu skill yang bisa kita gunakan untuk menemukan insight intuisi dari dalam diri kita melalui alam. Ini adalah magical wandering, oke? Magical wandering ini membawa kita untuk melihat alam sekitar kita. Saat ini mungkin kita semua ada di dalam rumah. Kita bisa melihat benda-benda alam dan turunannya. Nah, ini ada 5 menit lah ya kita ambil. Anda boleh misalnya berjalan keluar ataupun melihat ke luar jendela. Apa benda-benda alam misalnya yang kamu lihat. Dan ketika itu coba apa yang bukan hanya kamu lihat, tapi apa yang terlihat dari semua yang ada, yang bisa dilihat oleh mata, tapi apa yang terlihat? Mungkin dari semua kamu melihat ke pekarangan, kamu melihat yang terlihat adalah setangkai bunga mawar misalnya. Dan mengapa bunga mawar itu mempesona bagi dirimu? Mengapa bunga mawar itu memiliki arti khusus di dalam hatimu? Oke? Lalu juga coba perhatikan mawarnya. Jadi tidak hanya yang terlihat, bisa juga apa yang kita sentuh, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Mungkin angin malam ini, mungkin juga suara hujan, atau misalnya apa yang kita sentuh ada batang kayu dan sebagainya. Boleh juga turunannya seperti meja kayu dan sebagainya, tapi yang berunsur alam. Ya, lalu apa yang membuat kamu tertarik? Dan pesan apa sebenarnya yang kamu dapatkan dari objek tersebut untuk kehidupan kita? Silakan saya berikan waktu 5 menit, kita boleh beranjak dari kursi, silakan. Apakah semuanya teman-teman sudah kembali? Apa yang sangat membuat kamu tertarik dari pengamatan di alam hari ini? Apa yang menarik perhatianmu? Lalu, ini ya, hamparan langit yang luas. Tanaman jeruk, tubuh tinggi menjulang ke atas. Boleh nggak berbagi dengan raise hand? Kita persilakan untuk menyatakan atau mengekspresikan ya. Misalnya tadi saya melihat nih kesejukan, merasakan kesejukan udara. Ya. Lalu apa maknanya? Apa pesan yang ingin disampaikan dari kesejukan udara itu kepada kita? Baik, Ibu Rimba Kosasi, silakan. Kita unmute. Malam ya, Oh iya. semua partisipan ya, sangat bersyukur bisa ikut mendengar sharing dari Jenny Setie. Yang kita di sini, kalau saya dalam tangkapan dari sini, bahwa kita perlunya cari ketenangan batin ya ujungnya ya. Oke, bagaimana bisa mencapai ketenangan hati? Ya, kita jangan terpengaruh oleh nafsu. Ya, nafsu apa? Nafsu ingin, contohnya, ingin nafsu dipuji, eh, ataupun eh, nafsu dari kasih sayang. Ya, kita harus menjaga sifat kita tidak gampang terpengaruh oleh terpujian, kasih sayang berlebihan, ya, karena kita tidak tahu maksud yang ke depannya. Ya, ini adalah salah satu untuk menjaga supaya ke depan ya kita waspada terhadap semua
lingkungan sama orang. Karena sama-sama umpamanya sama-sama rambutnya hitam, ya kita tidak tahu eh, batin masing-masing, ya. Jadi eh, ajaran yang bagus ya kita serap. Jadi ajaran yang eh, bagus kita serap, tapi kita jangan eh, jagalah kita masing-masing jaga eh, ketenangan. Kalau ada gejolak, ada yang terpengaruh oleh luar, bisa bisa eh, tidak baik buat kita semua. Demikian saya sharing saya. Baik, terima kasih Pak Rimba eh, atas sharingnya ya malam ini. Nah, ada lagi misalnya yang ingin menyaringkan tentang personal wonder tadi, apa yang dilihat dari alam. Nah, oke, sepertinya semua sudah menuliskan di kolom chat ya. Oke, jadi kita akan lanjut. Terima kasih ya dari Pak Rimba Kosasi yang sudah memberikan sharing yang sangat eh, menginspirasi kita semua. Jadi benar ya, apa yang disarikan dari yang kita sampaikan malam ini adalah tentang sebuah kondisi keseimbangan. Ketika kita berada dalam goncangan, kita tidak boleh menjadi galau, kita tidak terpengaruh oleh hal yang ekstrim, kita menemukan titik keseimbangan itu. Baru kita bisa tenang dan menemukan maknanya. Termasuk juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita bagaimana mencapai ketenangan dan keseimbangan itu kita perlu membenahi diri kita, membenahi yang ada di dalam, yaitu pikiran dan jiwa kita. Kita harus mulai dari membenahi bagian luar dari kehidupan dunia kita juga, yaitu bila kita melihat yang sebelah kiri ini adalah bagian yang begitu rapi, yang sebelah kanan adalah bagian yang begitu kacau, maka semua ini adalah sebuah dua perspektif yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam lingkungan yang begitu kacau, kita akan mudah terpengaruh menjadi kacau. Tapi di lingkungan yang tenang, minimalis ya, tidak banyak barang-barang, kita tata dengan rapi, kita benahi, kita akan menemukan space yang sangat nyaman dan itu akan membantu kita menemukan sebuah titik keseimbangan ketenangan dalam diri. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan frekuensi energi kita dengan keseimbangan juga. Makan makanan itu tidak terlalu banyak, juga tidak melakukan diet yang terlalu ketat sehingga kita kekurangan nutrisi, tapi kita makan dengan sehat. Eat healthy. Eat healthy apa? Kita makan makanan yang betul-betul disajikan oleh alam. Jadi makanan yang alami, tidak diproses, bukan makanan proses. Sebab apa yang kita makan di dalam tubuh kita ini, kita adalah sebuah semesta kecil. Semesta di mana materi dari tubuh kita ini juga dibentuk dari 5 unsur alam itu sendiri. Jadi kita perlu memberikan yang alami. Sehingga apa yang terjadi adalah life force di dalam tubuh kita itu bisa menjadi lebih baik. Dan mempengaruhi kebutuhan kehidupan jiwa astral dan eye coordination kita. Lalu pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari itu juga perlu adanya keseimbangan. Kita perlu bergerak, tapi kita juga tidak boleh bergerak yang terlalu berlebihan atau bergerak yang tidak bergerak, yaitu malas, tidak ada olahraga, hanya duduk ya. Jadi gaya hidup sedentaris gitu. Jadi kita harus ada keseimbangan antara gerak dan tenang. Lalu kita juga perlu beristirahat. Dan kita harus melepas. Grounding to nature. Berada di dalam pelukan alam adalah cara terbaik kita menemukan sebuah ketenangan. Di dalam goncangan apapun kita akan merasakan sebuah pelukan alam dari ibu pertiwi kita, dari semesta yang membuat kita begitu nyaman dan tenang. Lalu di dalam ketenangan itulah kita baru akan menemukan insight. Baru kita akan berubah. Kan tadi sudah kita cerita, kalau dia tidak berubah, kita tidak sadar, kita tidak bisa bangun, kita tidak pernah bisa berubah, memilih cara baru, maka masalah yang sama dan
kondisi yang sama akan terus berulang terjadi di dalam kehidupan kita. So we cannot change anything until we accept it. Ketika kita sudah menerima dan menyadarinya dengan kesadaran, kita menerimanya, baru kita bisa berubah. Apa yang berubah? Keputusan kita, mindset kita, dan cara kita merespon. Ketika dulu mungkin kita merasa bahwa banyak sekali goncangan itu, kenapa sih aku harus mengalami hal seperti itu? Seakan-akan semua hal di dunia ini datang untukku, ya, datang kepadaku untuk membuat aku begitu terluka, untuk membuat aku begitu kecewa, untuk menyakitiku. Tapi sesungguhnya semua yang datang kepada kita ini adalah hadiah yang dia datang untuk kita, bukan kepadaku, tapi untukku. Everything happens for me, not to me. Dia datang untukku. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepadaku. Untuk membiarkan aku bisa bangun dan sadar akan misiku. Membiarkan aku melihat hakikat yang sebenarnya. Sampai aku benar-benar sadar dan melihatnya. Selagi saya belum, maka itu akan terus berulang. Termasuk penyakit, termasuk masalah, termasuk guncangan kehidupan, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Hal-hal yang tidak kita senangi, semuanya. Tapi sesungguhnya kalau kita menyadari, ketika kita ingin memiliki titik balik dalam hidup kita sudah berada di dalam the darkness of the night, di dalam jiwa kita, lalu kita baru merasa tidak ada lagi energi apapun. Di saat itu kita baru melihat ke atas langit yang gelap, kita menemukan satu bintang terang. Dan itu adalah petunjuk yang menyadarkan kita. Lalu kita sadar, di saat itu kita mengambil keputusan yang berbeda, menghadapinya dengan cara yang berbeda. Contohnya, misalnya, ketika seseorang mengabaikan kita, lalu kita pada saat itu merasa, saya ini sangat tidak dihargai. Saya tidak disayangi. Kita selalu beranggapan begitu. Kita akan terus-menerus bermasalah dengan hubungan ini. Sampai suatu hari ketika kita sudah putus, kita sambung lagi dengan orang yang lain, masih tetap akan merasakan hal yang sama. Sampai kita menyadari ternyata harga diri kita tidak ditentukan oleh mereka mengabaikan kita ataupun tidak mempedulikan perasaan kita. Tapi sayalah yang harus membuat batasan bagi diri saya. Saya adalah orang yang penuh harga dirinya. Saya adalah cinta yang utuh. Saya tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Dan saya akan meresponnya tidak lagi dengan meminta-minta, tidak lagi dengan bersedih hati, tidak lagi dengan merasa hancur, tapi saya akan merasa saya membangun diriku kembali secara utuh di atas kakiku sendiri, di atas hidupku sendiri. Dan harga diriku ada di dalam diriku, pada diriku, tidak pada orang lain. Dengan penuh percaya diri, saya mulai melangkah, saya mulai bereaksi berbeda, dan saya menemukan orang itu, saya tetap tersenyum, saya tetap bahagia, tidak ada rasa sakit lagi. Di saat itulah kita memulai kehidupan baru, di mana kita merasakan kita benar-benar menjadi diri yang menemukan makna dan pembelajaran baru di dalam kehidupan. Saat itu, baru masalah yang sama tidak akan terulang lagi kepada kita. Begitulah cara hidup mengajarkan kita. Dan ada satu puisi yang berjudul Assurance by William Stafford. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. You will never be alone. You hear so deep a sound when autumn comes. Where yellow pulls across the hills, or the silence after lightning before it says its names, and then the cloud's white mouth apologize. You were aimed from birth. Kamu telah memiliki tujuan sejak lahir. You will never be alone. Rain will come. Hujan akan datang menemanimu.
Agatha Field, and Amazon, long hours, you never heard so deep a sound, moss on rock and years. Selamanya, secara abadi, alam terus menyuarakan pendampingannya kepada kita. Kita tidak pernah sendiri. You turn your head, that's why that silent mean. Walaupun mereka diam, tapi mereka selalu menyuarakan pendampingan bahwa kamu tidak sendiri. You are not alone. The whole wide world pours down. Ya, ini adalah terjemahannya. Oke, jadi semua alam selalu mendampingi kita, sehingga kita menjadi lebih kuat. Kita bisa menemukan insight dari alam, dan kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri yang sama halnya dimiliki oleh alam. So be strong inside, be unshakable. Saya sangat dicintai dan saya tidak pernah sendirian. Demikian yang dapat saya bagikan hari ini. Bila ada yang kurang ataupun tidak sempurna, saya minta maaf ya, karena kita semua adalah manusia yang hanya bisa disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Miss Jenny, atas ini ya, sharing kita untuk belajar bersama. Di sini kita membuka ruang ya untuk kita Q&A, sedikit berbagi dan sharing. Di sini telah ada Pak Jamie untuk yang raise hand, kita persilakan waktu. Terima kasih Pak Jamie, teman Hai kita Pak ya. Jamie. Selamat malam Iya, semuanya. sudah lama Eh, tidak ketemu. ya, terima kasih bisa jumpa lagi di sini. Saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman, juga memberikan sedikit motivasi dari pengalaman hidup saya yang pernah saya alami. Kita sebagai manusia tentu saja tidak luput dari segala kegelapan hidup, tanpa terkecuali baik itu pembimbing agama apapun juga pasti juga mengalami kegelapan hidupnya atau kesukaran kehidupannya. Dari sini saya ingin sedikit berbagi, walaupun kita kadang-kala saya pun berada di dalam kegelapan hidup. Tapi saya yakin seperti apa yang saya baca tadi, saya dengar tadi, bahwa di dalam diri kita itu ada sinar kehidupan. Dan sinar kehidupan itu akan menyinari kehidupan kita dari kegelapan hidup kita. Dan saya berpikir bahwa kehidupan dalam kegelapan itu hanya sementara. Kita tidak hanya hidup di dalam yang penuh keterangan dalam hidup kita, tetapi kadangkala kita juga hidup di dalam kegelapan hidup. Dengan yakin bahwa di dalam tubuh kita itu keluar sinar yang menyinari kehidupan kita ini, maka kita akan bisa menyelesaikan kegelapan hidup itu. Dan hidup kita akan menjadi terang. Dan satu lagi yang saya jalankan adalah bahwa kegelapan atau kesusahan hidup itu datangnya dari hanya sementara dan tidak kekal. Dan itu yang membuat saya menjadi terlepas daripada genggaman perasaan yang menekan kehidupan saya, yang merasa bahwa saya berada di dalam kegelapan hidup. Dan dengan demikian saya merasa menjadi terang kembali di dalam kehidupan saya. Terima kasih, itu sharing dari saya, berbagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sekali Pak Jamie. Maka dari itu, untuk diri kita yang sudah begitu lama kita biarkan berada dalam goncangan, tetapi kita tidak pernah memberinya sebuah titik keseimbangan untuk menyadari bagaimana sinar itu bisa berpancar. Mari bersama-sama kita memeluk bersama diri kita malam ini, lalu kita ucapkan, I'm sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Miss Jenny ya. Membuka wawasan ya. Bahwa segala sesuatu itu kadang kita butuh pengetahuan juga untuk bagaimana melihat ke dalam diri kita ini. Kita butuh suatu panduan ya untuk bagaimana jalan keluar. Makanya di sini kita selalu ada ruang ya untuk belajar bersama dari pengalaman setiap orang. Karena pernah mengalami, pernah berjalan keluar, sehingga sekarang datang untuk menuntun kita untuk bagaimana menemukan diri kita sendiri dan berjalan menjadi versi diri kita yang lebih baik. Di sini kita masih memberi waktu ya, ruang untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin berbagi malam hari ini? Sebelum mengikuti kelas ini dan setelah mengikuti kelas ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tidak apa-apa, boleh juga di kolom chat ya. Jadi kalau misalnya Kita persilakan ya Bu Trani, Tirani. sahabat kita. Ya, terima kasih Sis Yani juga Sis Elisa. Malam hari ini ada kesempatan bagus ya. Eh, Memang di dalam setiap beberapa hari kemarin itu ada goncangan-goncangan kayak gitu. Suami sakit, harus ke rumah sakit, harus opname, harus jaga. Tapi ya memang ketenangan itu harus kita pelihara ya. Jadi walaupun nunggu 24 jam, saya kalau ada kertas gitu, saya coba buat mandala apa gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah bagus. Yang penting kita bisa menyeimbangkan itu. Nah, lama-lama ke sini juga lebih tenang ya. Kita juga setiap hari latihan soul calendar ya, yang dipimpin oleh si Sally mungkin ada di sini. Itu kemarin tuh kejadiannya gini. Kok motor saya ini kayaknya udah 2-3 hari nggak tak isi bensin. Jangan-jangan habis ya. Bener juga, habis juga. Nah, maksudku, aku mau cerita yang intuisi itu ternyata gampang munculnya dan kita memang harus respon. Saya mikir, ayo udah deh nanti aja dulu. Ternyata ya masih bersyukur. Matinya deket tukang bensin jadi nonton motor dulu nyari bensin gitu. Nah, ada Tapi alat nggak situ? Tadi kejadian berarti itu kan justru ada. bener-bener ya gitu loh. Jadi kalau Jadi kita masih memang takut? tadi lebih apa itu aware dengan yang tadi ada kata-kata itu, ya udah kita cek gitu loh maksudnya motornya dicek, ada nggak bensinnya, ada nggak ininya gitu. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal itu, ternyata terjadi benar. Aku sih bersyukur ya. Oh ternyata aku seperti itu ya gitu. Jadi aku merasa bersyukur aja kalau ada kejadian itu. Bersyukurnya walaupun nuntun, tapi aku masih ketemu pom bensin ini gitu, tukang bensin etengan gitu. Tapi kalau enggak kan sampai rumah aku nuntun motor yang nggak bisa jalan gitu. Ya tetap bersyukur aja gitu. Jadi setiap hal peristiwa itu juga sebetulnya memberikan apa ya, kejadian-kejadian itu memberikan pelajaran bagi kita sehingga kita bisa rasa bersyukur dan kita memaknai apa gitu. Terima kasih. Malam ini makin tenang terus gitu. Terima kasih Bu Tirami. Terima kasih. Saya juga jadi dapat intuisi dari Bu Tirami. Kalau seperti bensin, kita juga bisa kehabisan nih bensin di tubuh kita, energi kita. Jadi dengar cerita Bu Tirami, saya juga ingin mengisi bensin saya sendiri sebelum kehabisan. Terima kasih Bu Tirami. Hmm. Iya. Ya betul ya. Kita di malam hari ini kita telah belajar untuk berhenti sejenak melihat dalam diri kita ini. Karena selama ini kita selalu memberi yang di luar, lupa melihat dalam diri kita. Ternyata kita dalam diri kita itu butuh didengarkan. Dan di ruang kita ini kita selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan.
mengisi, memberikan kehangatan kepada sesama kita, di mana kehangatan ini akan menguatkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Hal yang menenangkan, tidak menyenangkan, bagaimana kita tidak terlalu terikat ya dengan hal-hal tersebut. Kita nikmati berproses, belajar, dan kita perlu mendengarkan kisah-kisah dari setiap mentor, teman-teman, karena dari setiap kisah ini kita akan bertemu suatu solusi jalan untuk kita lalui bersama. Ah, Miss Jenny di sini ada Mimi yang ingin berbagi dengan kita semua. Silakan, Mimi. Silakan Ibu Mimi. Ibu Mimi Suaranya di belum mute dibuka. dulu. Oke, silakan. Malam Miss Jen, C. Elisa yang Malam. lain. Gitu. Tadi pas yang di pertama kali yang sharing kata-kata ya gitu kan, yang kita tadi sesi yang tutup mata tadi, Miss Jenny Anda bilang bahwasannya kita utuh gitu kan. Memang belakangan ini kan Mimi juga ada beberapa masalah gitu kan, ya, luar biasa lah gitu, lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi Mimi pikir lagi tadi setelah selesai sesi itu tadi, ternyata ada yang lebih berat udah pernah saya lewati dengan baik gitu kan. Dan ternyata dengan mengingat momen waktu saya utuh dan momen itu pada saat saya usia remaja dari usia 12 tahun sampai sebelum menikah, ternyata bisa bikin hati kembali happy lagi gitu. Berarti yang bikin saya sedikit sedih, kecewa, sedih banyak, bukan sedikit, sedih banyak, kecewa gitu yang semingguan ini tuh ternyata yang momen utuhnya tadi, bagian utuh tadi itu ternyata saya tidak mengingatnya. Nah, ketika saya mengingat di bagian saya yang pernah utuh, seutuh-utuhnya gitu, saya happy-happynya hidup, ternyata saya bisa happy lagi nih malam. Ternyata saya lupa di bagian itu. Jadi setelah sesi ini saya kembali mengingat, oh ternyata ada sesi itu saya lupa ingat. Jadi karena sebelumnya gini, kayak kita dulu di kelas tumbuh kembang anak ya. Kalau kita ngerasa sedih, kalau Miss Jenny ingat ya sama Cik Elisa yang lain juga, kita ada merasa sedih, kita harus ingat ada momen-momen kita pernah bahagia dan kita utuh di sana. Saya sempat melupakan momen itu seminggu ini dan sekarang saya malam ini menemukannya kembali. Terima kasih. Thank you Bu Mimi. I love you. Tetap utuh. Terima kasih Mimi ya. Begitu sulit karena kita ada memori seperti yang dipaparkan Miss Jenny ya. Kita rasakan itu kadangkala dari memori masa lalu kita. Jadi terulang ya di dalam kehidupan Ibu Mimi ya. Tapi di sesi ini Bu Mimi mendapatkan kembali bahwa memori yang tidak menyenangkan ini ada memori indah yang pernah dia hadir dalam kehidupannya sehingga memberikan kebangkitan. Saya bisa memilih untuk bahagia, saya akan berproses melaluinya menjadi diri saya sendiri yang lebih baik setiap harinya. Thank you ya Miss Jenny ya. Sungguh bahagia ya kita mendengarkan sesi dari yang mendapatkan kebaikan dari kelas hari ini. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berbagi? Waktu kita semakin itu ya mendekati penghujung. Oke, kami persilahkan Rimba Kosasi. Yuk, ya, Terima terima kasih. kasih ya sharing-sharingnya. Ya, di sini tadi ada cerita bernafas, ya, tarik bernafas panjang, lebih lega, ya kan? Itu betul. Saya ada praktek sendiri, ya. eh, jadi ketemu hal-hal yang menyulitkan, jaga pikiran, jangan emosi, tarik nafas, ya. Ren- tenangkan pikiran, renungkan, ya, renungkan dulu, analisa dulu, baru bisa ambil kesimpulan. Jadi itu salah satu termasuk meditasi ya.
termasuk meditation, karena kita menahan ya dari tarik nafas, pikiran, konsentrasi, ya itu sangat bermanfaat untuk saya ya. Tapi ya saya yakin bisa untuk semua orang juga. Jadi karena kerisauan ya kerisauan hati manusia seperti debu, sangat halus ya. Jadi kita perlu eh, sebenarnya perlu dengar banyak cerita Dharma dari yang master dari yang mm, ya dari master lah yang sepertinya yang Anda Dari mengalami guru-guru ya, guru-guru yang ya. berpengalaman ya. Ya, Terima kasih Pak Rimba ya berbagi bahwa setiap guru pasti akanlah menuntun kita menemukan diri kita yang sebenarnya dan memberikan suatu jalan. Seperti hari ini juga, hari ini kita memiliki guru, Miss Jenny yang menuntun kita dan setia mendampingi kita. Karena telah berakhir di sesi hari ini, sebelum berakhir kita akan berfoto bersama dan saya ingin memberikan sedikit informasi ya bagi teman-teman untuk foto bersama kita malam ini. Oke, baik. Thank you banget, Siap. Sister Lee. Oke, siap teman-teman. Halaman pertama, 1, 2, 3. Berikan cinta kita. Oh ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman keenam, 1, 2, 3. Halaman ketujuh, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah semuanya. Oke, izinkan kita membaca sekali lagi first ya. Ya, kita baca sekali, baru kita live group ya. Terima kasih semuanya. Ini share-nya di mana? Sekarang kok jadi gak ada share-nya? Miss Jenny bisa share? Oh mungkin tadi sedang di-share oleh Bu Elisa enggak ya? Enggak, aku stop share dulu ya. Ya, ya. Oh, aku udah stop share. Udah ya. Nah, Masalahnya, Bu Elisa bisa share aja, soalnya saya lagi. Oh bisa, udah bisa. Bentar ya. mungkin kita baca masing-masing ya. Mikrofonnya ditutup ya. Tapi Bapak Ibu, biarkanlah kata-kata ini kembali kepada diri kita sendiri dan bacakanlah dengan sepenuh hati. Dan kita akan berbahagia karena telah menemukan apa yang kita cari selama ini. Silakan Miss Jenny pandu kami. Lepaskanlah dari dalam jiwa segala rasa takut dan cemas akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Belajarlah memelihara ketenangan batin dalam setiap perasaan dan bayangan tentang hari esok. Hadapilah masa depan dengan hati yang tenang dan seimbang. Apapun yang akan datang, percayalah bahwa setiap peristiwa datang kepada kita di bawah bimbingan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Inilah pelajaran yang perlu kita pelajari di zaman ini. Hidup dengan kepercayaan yang tulus, tanpa bergantung pada kepastian hidup. Percayalah pada pertolongan yang selalu hadir dari dunia spiritual. Hanya dengan cara inilah keberanian kita akan tetap hidup dan tidak mudah goyah. Karena itu, bangunkanlah diri batin kita setiap pagi dan setiap malam. Terima kasih semuanya. Semoga Anda menemukan makna dari pertemuan kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu, bahagia selalu. Ya, terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita menemukan diri kita di sini. Ingat, selalu menyayangi diri kita.
Maafkan I'm saya, sorry. Please ampuni forgive saya. me. Thank Thank you. you. I I love love you. you.